Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa silaturahim dalam rangka pelatihan referensi manajemen menggunakan Mendeley bersama saya Dr. NH dan Dr. LA. Dan marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, baik itu nikmat sehat, nikmat sempat ya. Pada siang hari ini kita bisa silaturahim sambil kita berbagi ilmu. Harapannya pada siang hari ini kita bisa saling share ya, menimba ilmu ya, khususnya dalam bagaimana kita belajar referensi manajemen khususnya menggunakan Mendeley. Baiklah rekan-rekan semua ya. Alhamdulillah ini dihadiri dari berbagai perguruan tinggi gitu ya. Khususnya juga ada dari Unsud ya. Kemudian berbagai perguruan tinggi ada dari, saya sapa dulu yang dari, mungkin bisa ditulis ya rekan-rekan semua, ada yang dari Akprin, ini luar biasa ini, ada Akprin gitu ya. Saya sapa dulu, selamat siang Pak Dr. Lasmedi. Siang Pak Dr. NH, gimana kabarnya Apa Pak? ini siang ini? Alhamdulillah baik nih Pak. Bagaimana kabarnya Pak NH ini? Baik. Alhamdulillah. Ini kita sama-sama untuk share ilmu Pak Lasmedi. Ya, betul Ya. sekali Pak. Ya, jadi harapannya siang hari ini kita ilmunya bisa bermanfaat, sharing ya, dan saling menambah mungkin hasanah ya, khususnya di manajemen referensi ya dengan Mendeley ini ya. Jadi Mendeley ini Pak Lasmedi kan mungkin udah lama ya terkait dengan pemanfaatan Mendeley ini ya. Ya, alhamdulillah sudah lama Pak, sekitar 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun ya. Jadi perlu diketahui, kebetulan saya dengan Pak Lasmedi ini S3-nya sama-sama, angkatannya bersamaan ya. Tapi lulusnya Pak Lasmedi dulu. Tapi wisudanya bareng. Gitu ya Pak Lasmedi ya. Iya. Kebetulan latar belakang kami ini S3 di ilmu komputer UGM ya Pak. Iya, betul sekali Pak. Di MIPA ya. Di MIPA. Ilmu komputer MIPA ya. Jadi selama hampir mungkin 5 tahunan ya kami belajar di sana. Dan kalau di sana wajib ya Pak menggunakan Mendeley ya. Betul sekali Pak. Salah satunya ya menggunakan Mendeley ya Pak. Ya, wajib menggunakan Mendeley, pengelolaan referensi. Harapannya nanti bisa sharing ya Pak untuk rekan-rekan yang baik itu dosen, baik itu mahasiswa gitu ya, dan mungkin yang senang nulis, karena dengan referensi manajemen ini saya kira akan tersistematis gitu ya Pak. Ya betul sekali Pak. Ya, jadi mempermudah kita ya Pak. Pengelolaan daftar pustaka, kemudian menulis artikel jurnal maupun artikel proceeding gitu ya Pak. Lebih mudah nanti. Oke ya. Jadi ini ada 2 sesi nanti ya Pak Dr. Lasmedi ya. Ya, sesi betul sekali Pak. Nanti akan saya sampaikan terkait dengan awal konsep Mendeley itu sendiri atau manajemen referensi dan sitasi gitu ya. Dan nanti secara teknis nanti juga kami bersama-sama terus nanti dengan Pak Dr. Lasmedi mungkin hampir selama 2 jam ya Pak. 2 jam Pak ya, nanti kita agendakan 2 jam. Mungkin sebelum kita mulai saya sapa dulu mungkin barangkali perwakilan dari tamu kita dulu, mungkin ada yang dari Akprin ya, silakan. Dari Akprin ini siapa kira-kira yang Akprin Pak? Bisa dipanggil Pak Lasmedi yang daftarnya. Ya, jadi Akprin ini kemudian kami punya sahabat, rektornya Akprin ini sahabat kami Pak Dr. Edi Sutanta. Alhamdulillah kemarin mengirimkan mahasiswanya gitu ya. Harapannya nanti kita bisa terus berlanjut untuk saling silaturahim, saling share gitu ya. Karena di Mendeley ini bisa nanti sama-sama yang satu rumpun ilmu bisa sama-sama di dalam grup ini saling share dokumen paper gitu ya Pak Lasmedi ya. Ya betul sekali Pak. Jadi bisa berkolaborasi
Kalau misalnya kita sudah ada artikel, nanti siapa tahu artikelnya itu topiknya sama, nanti bisa diakses bareng-bareng. Iya. Ini kalau di datanya ini ada Mas Iqbal nih Pak. Mas Iqbal, kemudian ada Mas Felix Guntur, kemudian ada Mas Nizar Ya. nih. Ini dari Mas Akrin nih. Iqbal, coba Mas Iqbal mana? Nggak apa-apa. Kenalan dulu semester berapa ya? Jurusannya apa? Silakan Mas Iqbal. Sudah sampai mana nulisnya atau baru mau mulai? Monggo Mas Iqbal. Silakan Mas Iqbal. Bisa on cam sebentar biar silaturahim kita. Mas Iqbal mendengar saya? Oh, dalam perjalanan. Ya. Satu dong, ayo dong. Siapa yang bisa dari April dulu? Ayo. Mas Nizar mungkin, Pak. Mas Nizar. Oh, Nizar. Mas Nizar, ya. ayo. Sebentar aja kenalan. Welcome dulu. Welcome workshop. Mas Nizar bisa dengar saya? Ya, silakan. On cam dulu. Nggak usah malu, kita silaturahim. Ya, salam ya nanti untuk Pak Rektor, Pak Edi Sutanta. Sutanta. Mas Nizar bisa on cam dulu? Maaf Pak, kamera lagi error. Yaudah, langsung ngomong aja nggak apa-apa Mas Nizar. Silakan. Iya Pak, gimana? Ya, Mas Nizar ini semester berapa ini? Semester 1 Pak. Oh, semester 1. Sudah kenal Mendeley? Sudah, tapi belum pernah pakai. Oh, sudah install di komputernya? Nggak jadi install. belum. Ya, nggak jadi install. Ini pas Pak, Mas Nizari baru semester 1 sudah pernah kenal Mendeley, tapi belum pernah dipakai. Nah, hari ini secara terpaksa harus diinstal ya Mas Nizar ya? Siapa? Ya, silahkan. Ya, Mas Nizar ini masih BFH ya? BF. Oh iya Pak. Bohong. Ya, masih di rumah kuliahnya ya. Nah, silakan rekan-rekan baik yang di April maupun yang ikut ya. Gampang install Mendeley-nya tinggal ke mendeley.com, di situ ada download desktop. Nah, jadi ada dua hal nanti ya. Yang berbasis desktop dan berbasis web. Ya, dua-duanya nanti kita kupas. Nah, gitu ya Mas Nizar ya. Siapa? Oke, selamat mengikuti nanti. Satu lagi, Ya. welcome. Terima kasih Pak. Sama-sama, welcome workshop nih dari Unsud. Nah, ini Mas Atta. Nah, Mas Atta ini. Halo Atta. Ya, on cam Atta. Nah, ini dia Mas Atta. Ini semester berapa ini? Semester 7, Pak. Semester 7. Nah, semester 7 berarti sudah nulis ini, ya kan? Enggak, Pak. Nah, sudah kenal Mendeley juga kan? Sudah, Pak. Nah, sejak semester berapa ini, Mas Atta? Kenal Mendeley itu sejak semester 5, kurang lebih semester 5. Wah, semester 5 berarti awal-awal mau KP ya? Enggak, Pak. Nah, jadi KP-nya udah pakai Mendeley dulu? KP-nya sudah, Pak. Oke, nah ini ya contoh nih Mas Atta ini sudah menggunakan Mendeley ya untuk menulis karya ilmiahnya ya, biasanya KP. Ya, sekarang sedang apa ini? Nulis apa? Lagi sibuk ini sih, ada organisasi sama ngerjain skripsi, Pak. Oh, skripsi. Nah, ini sedang skripsi, tentunya nanti bisa saling share ya Mas Atta ya dengan Mendeley ya. Oke. Ya, oke. Ini tadi wakil ya dari Unsur, dari Akprin. Ada lagi mungkin yang mewakili? Saya nggak bisa tahu satu persatu ini. Silakan mungkin Bapak Ibu yang ada di sini mau share sebentar sebelum kita mulai. Pak F.E. Guntur, monitor. Itu tadi dari Akprin, Pak, mahasiswa. Oh, mahasiswa. Oke ya. Oke, kalau gitu saya kira ini yang bisa on cam dulu dong. Kita foto bareng dulu. Nah, ayo kita foto bareng dulu. Biar kita nanti di tengah jalan ada yang biasanya kan ketemu ya Pak ya. Iya ketemu. Atau nanti di tengah jalan pelatihan ini hilang gitu ya. Kita udah ada dokumentasi. Ayo foto dulu sebentar.
25 detik. Nah, silakan Mbak Semalam, Petronius. Ya, ayo. Yang bisa on cam, ayo. Iya, ya sudah belum pada mandi atau sudah pada mandi nih? Oke ya, kita akan on cam dulu sebentar, foto bersama. Iya, satu. Yang foto siapa ini, Mas? Oke, saya bantu ya, Pak. Ya, silakan dibantu. Oke, sebentar. Ini halaman pertama, 1, 2. Yes. Iya. Bentar. Halaman yang berikutnya, halaman kedua, 1, 2. Oke. Terima kasih, luar biasa. Oke, langsung saja untuk materi pertama akan saya bawakan sendiri. Ya, ini merangkap ini ya, membawa acara, nggak apa-apa. Kita santai aja ya rekan-rekan ya. Jadi ini tidak hanya sampai hari ini ya. Artinya Mendeley ini kan apa namanya di perjalanan Anda nanti bisa mungkin kontak dengan kami ya, Pak Lasmedi ya, dan nanti ada dibantu Ata ini juga bisa bantu. Ada Naufal dengan Naufal ini. Naufal belum muncul ya? Oke, muncul ya. Oke, nah saya izin share screen ya. Oke, ya ada kelihatan? Sudah kelihatan, Pak? Sudah, Pak. Oke, ya. Oke, jadi mungkin saya ini lebih ke konsep ini ya dalam materi pertama ini ya terkait dengan citasi ya dan referensi manajer ya dengan Mendeley. Ya. Rekan-rekan semua perlu kita ketahui gitu ya terkait dengan karya ilmiah gitu ya. Menyusun karya ilmiah ini memang merupakan aspek yang tidak dapat dihindari ya ketika melakukan studi di perguruan tinggi ya, atau ketika dosen menjalankan tridharma ya. Jadi banyak sekali karya ilmiah ini bisa berupa skripsi, berupa tesis, disertasi ya, atau artikel yang dikirim ke jurnal serta tulisan lainnya ke paper. Biasanya rekan-rekan mahasiswa ini baik S1, S2, S3 itu wajib biasanya ya, tergantung kampus ini mau aturannya seperti apa, itu beda-beda. Ya, tapi wajib ya setelah menulis skripsi ya nanti menulis paper gitu ya. Nah, ini tidak terlepas ya. Jadi baik itu dosen maupun mahasiswa itu nanti dalam membuat tulisan itu harus menampilkan fakta ya, data yang akurat, yang valid, yang relevan gitu ya. Dan juga tidak kalah pentingnya dalam membuat skripsi atau karya ilmiah ini harus mengutip tulisan ya peneliti sebelumnya ya yang itu menjadi dukungan kepada karya ilmiah kita biar menguatkan ya, dan jumlah kutipan itu dibatasi rekan-rekan semua antara 10% sampai 25%. Nah, ini yang perlu dipahami ya, jangan lebih dari itu ya. Dan tidak boleh ada kesalahan nama. Ya. Kesalahan penerbit atau alamat web atau URL dari sumber yang dikutip ya, tidak boleh. Ya. Jadi ini akan fatal nanti kalau menyebabkan kesalahan kalau Anda mengutip dibaca orang kok itu ternyata tidak ada. Nah, gitu ya. Nah, tadi jumlah kutipan udah ya tidak lebih dari itu ya, 20%. Jumlah citasi harus sama jumlahnya dengan daftar pustaka. Ya, ini kadang ini terlewat ini ya. Kadang saya tuh melihat dokumen-dokumen skripsi khususnya ya, saya lihat di dokumen skripsi itu kadang hanya ada namanya gitu, tapi ternyata di daftar pustaka nggak ada. Nah, ini kalau pakai mungkin manual akan banyak menimbulkan seperti itu dokumen kita gitu ya. Tapi kalau menggunakan sistem gitu ya,
nanti contohnya Mendeley ini ya, dan ada banyak gitu ya, itu bisa terdokumentasi dengan baik. Artinya memperkecil kesalahan. Ya ada pasti ya, tapi kalau Mendeley-nya menggunakan dengan baik istilah Allah, nanti akan terminimalis kesalahan. Itu yang pertama ya. Nah, juga kita lihat gitu ya, dalam standar tulisan ilmiah ya, dari abstrak ya, kemudian sampai ke daftar pustaka. Ya, itu tidak terlepas dari mensitasi, mengutip ya, referensi manajemen itu yang harus dipakai nanti ya dalam menulis, misalkan kebanyakan nanti di pendahuluan ya, karena pendahuluan ini salah satu yang melatar belakangi sebuah riset gitu ya, orang membaca itu biasanya apa latar belakangnya ya, itu biasanya mengutip jurnal-jurnal gitu ya, mengutip karya-karya yang sudah diteliti oleh orang lain ya, di buku atau mungkin paper. Nah, itu harus terdokumentasi dengan baik ya. Biasanya kan file atau PDF itu yang harus kita susun. Nah, ya ibaratnya nanti kita akan mencari jurnal-jurnal itu akan kita masukkan ke lemari kita. Lemari kita itu ya nanti sistem reference manager software yang kita pakai. Ya kita punya perpustakaan pribadi ya dalam bentuk PDF untuk memudahkan mensitasi nama-nama tersebut. Nah, itu di pendahuluan ya. Kemudian nanti ada kajian teori buku, jurnal atau istilahnya SOTA ya, start of the art-nya ya. State-nya ya. Jadi bagaimana memulai melihat gap itu nanti dengan jurnal dan sebagainya. Nah, kemudian ini susunannya ya, standar tulisan ilmiah. Nah, kemudian yang perlu dihindari juga ya di dalam membuat sebuah karya ilmiah, itu biasanya kasus yang serius itu apa? Plagiarisme. Nah, Anda tiba-tiba menulis sesuatu lupa biasanya, atau disengaja, itu yang bahaya gitu ya. Jadi jangan menghasilkan karya tanpa meniru ya. Artinya generasi ini biasanya menghasilkan karya tanpa meniru dan merugikan orang lain ya. Jadi ini harapannya meskipun ada kata-kata ATM gitu ya, amati tiru modifikasi, tapi ya harus sesuai dengan kaidah gitu ya. Bagaimana kita bisa karena akan lebih mudah kadang ya ATM ini ya. Artinya juga ada rambu-rambunya. Nah, jadi untuk menghindari ini kita harus memahami benar ya bagaimana sistem pengutipan ya. Nah, makanya kita memudahkan dengan software ya. Nanti biasanya MS Word dengan referen. Ya, referen itu bisa Mendeley, bisa EndNote, bisa Utero ya. Ya, dan bisa saling terkait gitu ya. Untuk dalam sitasi ini ya. Jadi sitasi ini apa sih sebetulnya? Sitasi ini tidak dapat dilepas dari karya ilmiah. Ya, jadi yang paling penting dalam karya ilmiah adalah sitasi, baik itu pemula, pelajar, mahasiswa dan lain sebagainya ya. Jadi biasanya nanti terjebak dalam tindakan plagiasi yang tidak disengaja karena kurang hati-hati dalam membuat sebuah sitiran. Ya, misalnya sebuah referensi dikutip namun tidak ditulis pada daftar pustaka, lupa mungkin ya, ataupun sebaliknya di daftar pustaka ada tapi di dokumennya nggak ada. Nah, sehingga membuat sitiran serta daftar pustaka yang baik gitu ya adalah wajib dalam sebuah karya ilmiah ya. Penyusunan dua hal tersebut dapat dilakukan secara manual ya, maupun dengan bantuan software ya. Tadi softwarenya banyak sekali ya, tidak hanya 4 tadi ya, ternyata ada RefWork, ada Papers Online, ada Redcube ya, ada Bibsonomy ya, ada Kika, ada Qt YouLike ya. Nah, kenapa kita pilih Mendeley? Nah, ini salah satunya mungkin nanti bisa kita kupas gitu ya. Mendeley kita pilihannya ya. Mendeley itu apa? Perangkat lunak gratis untuk akademik. Kemudian bisa apa? Cross platform. Bisa berbasis Windows, berbasis Mac, berbasis Linux. Nah, ini yang biasanya LaTeX gitu ya. Oke, kemudian juga support semua browser utama. Ya, bisa tersupport ya. Jadi bisa mau browser Chrome, mau browser Firefox ya, Safari dan sebagainya gitu ya.
bahkan bisa berbasis mobile. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Jadi Mendeley ini aplikasi untuk membantu kita ya dalam menyisipkan penulisan ya dan pemformatan citasi. Nah, software-nya itu adalah software manajemen referensi. Nah, kemudian, nah ini tadi yang saya sampaikan, jaringan sosial akademis. Ya, karena bisa kolaborasi. Ya, jadi misalkan tadi si Atta dengan si Iqbal yang ada di Akprin, mungkin satu topik penelitian. Nah, si Atta nyari banyak jurnal dengan penelitian itu, si Iqbal juga sama-sama. Nanti bisa saling di-share, buat grup. Ya, buat grup riset ya, dengan judul misalkan mobil learning berbasis misalkan temanya terkait dengan tourism, nah, dengan elektronik tourism, ya, pariwisata misalkan. Coba cari semua ya, ini bisa nambah lagi misalkan dengan dosennya atau dengan siapa, nah, itu grup ya, berbasis jaringan sosial. Itu enaknya. Jadi rekan-rekan kita saatnya bukan sendirian rekan-rekan semua, kita harus berkolaborasi, ya, kolaborasi. Ya, ini salah satunya. Hampir semua software arahnya ke sana sekarang ya. Nah, ada Mendeley nanti ya, ada software-software yang berbasis project management itu ada Figma, ya, ada Miro, ya, banyak itu berbasis kolaborasi. Sama di Mendeley juga ya, berbasis grup. Ya, jadi referensi, database referensi itu kita bagi dengan saudara kita, rekan-rekan kita yang mungkin satu topik gitu ya, satu passion gitu ya. Jadi akan lebih mudah, kan lebih memperkuat gitu ya dalam menghasanah mencari paper ini ya. Nah, kemudian Mendeley ini juga sebagai manajer referen, alat bantu pencarian, alat bantu penyimpanan, alat bantu penulisan untuk karya ilmiah. Fungsinya untuk apa? Untuk membuat literatur, menyimpan referensi dan informasi daftar pustaka. Ya, karena kan mudah sekali kalau kita sudah punya perpustakaan pribadi dalam Mendeley, software Mendeley. Ya, software Mendeley dalam arti softwarenya itu bisa berbasis desktop, bisa berbasis web. Ya, cukup Anda mendownload untuk diinstal atau dimanapun berada. Kalau Anda sudah punya berbasis desktop, Anda menambah, Anda bisa synchronize, ya, Anda bisa buka di mana saja, gitu ya. Nah, itu bisa untuk mempertanggungjawabkan kita kepada mungkin kalau Anda mahasiswa, dosen kita. Ini Pak, referensi yang saya ambil, gitu ya. Jadi Anda akan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan ya tulisan Anda. Kemudian Mendeley ini perangkat lunak yang mengintegrasikan ini ya, citasi, ya, referensi manager, jejaring sosial, berkolaborasi, sharing data penelitian. Nah, keren sekali ya. Dan kerennya lagi adalah open source alias free. Nah, ini harapannya rekan-rekan bisa memakai dengan secara gratis. Nah, jadi fiturnya banyak sekali rekan-rekan nanti ya. Ini biar semangat dulu ya. Apa sih kok harus pakai Mendeley? Nah, karena memang ternyata luar biasa fiturnya ya. Karena dapat berjalan pada Windows ya, pada Mac, Linux tadi udah ya. Kemudian menampilkan data dari PDF secara otomatis. Nah, ada yang namanya metadata. Ini hati-hati. Jadi yang paling krusial di dalam Mendeley itu adalah membuat metadata. Kalau metadatanya PDF itu sudah otomatis oke, biasanya yang dari Elsevier itu kan salah satu Mendeley itu grupnya Elsevier ya. Jadi kalau paper yang dari Elsevier grupnya itu biasanya langsung metadatanya terbentuk dengan baik. Tapi kalau yang di Indonesia itu biasanya PDF-nya tidak terbentuk dengan baik. Kita harus membuat metadata sendiri ya PDF-nya itu ya. Nah, ini yang nanti harus di synchronize gitu ya, harus diedit dan sebagainya. Kemudian ini tadi sudah synchronize, smart filter dan tagging. Nah, kemudian PDF viewer dengan kemampuan anotasi dan highlighting. Kita bisa membaca PDF viewer, kita bisa membuat stabilo yang penting mana, kita simpan dan lain sebagainya. Agar dalam membaca secara online kita bisa
melihat title-title atau tag-tag yang memang itu penting sekali. Nah, fitur yang lain ini ya. Nah, ini ya. Jadi bisa impor dokumen dan makalah penelitian dari situs eksternal. Nah, dari PubMed, dari Google Scholar, itu bisa kita masukkan dengan semua ya. Bisa kita impor untuk citasinya. Kemudian bisa integrasi dengan berbagai perangkat lunak. Nah, MS Word, OpenOffice, dan LibreOffice. Ya, tidak hanya Word ya, tapi yang beraliran Linux atau beraliran Mac bisa. Ya. Kemudian juga tadi sudah saya singgung, fitur jejaring sosial, bisa berbasis iPhone, iPad, ya. Nah, yang perlu diketahui di sini, ya, memang ini free, ya. Nggak mungkin kita bisa memakai secara penuh, secara full, hanya dibatasi sampai 2 GB. Ya, lumayan lah, 2 GB untuk tag itu udah ribuan paper, insya Allah lah ya. Paling satu paper berapa kilo gitu ya. Nah, ini yang perlu diketahui untuk backup. Nah, tapi yang untuk offline ya tergantung kita, ya. Oke, ini kelebihan tadi sudah ya, kelebihannya citasi tadi, kemudian ya, kita bisa upload baik itu secara offline maupun online ya. Jadi kelebihan-kelebihan ini ya tadi sudah saya singgung. Nah, ini caranya. Bagaimana cara memiliki Mendeley? Ada 2 cara rekan-rekan semua ya. Nah, dari sini nanti sambil rekan-rekan membuka Mendeley ya dengan Mendeley daftar gitu ya. Kemudian juga mengunduh atau menginstal, ada 2 cara. Yang pertama adalah secara online ya, secara online gitu ya. Di daftar dulu ya. Silakan pakai email Anda, sudah punya email semua saya kira ya. Nah, kemudian ini untuk apa? Untuk yang mendaftar ini nanti untuk login ke yang desktop. Ya, jadi syaratnya rekan-rekan semua, meskipun diinstal desktop harus terkoneksi dengan internet untuk yang synchronize ya, untuk synchronize saja ya. Nah, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau enggak mau synchronize mau offline misalkan ya, boleh ya. Oke. Nah, ini ada 2 hal ya. Yang pertama untuk yang berbasis web ya sebelah kiri, yang sebelah kanan ini yang berbasis desktop nanti ya untuk login. Oke. Nah, harus diinstal dulu ya. Silakan yang belum menginstal ya, saya kira nggak usah dikasih secara teknis, nanti Pak Mehdi akan menyampaikan. Nah, ini saya akan melihat cara kerjanya dulu aja ya, nanti seperti apa. Nah, jadi nanti ini contohnya saya ini ya, saya masuk web gitu ya, nanti akan masuk ke login saya ya, jangan lupa passwordnya ya, passwordnya yang umum aja ya, meskipun di sini nanti ada lupa password tapi harapannya jangan sampai lupa ya, lupa nanti dokumen kita ya udah hilang gitu ya. Nah, dan kita akan rugi waktu ya, sudah cari banyak dokumen dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian nanti secara web, saya akan terangkan secara web dulu ya, nanti teknisnya ke desktop akan disampaikan Pak Lasmedi ya. Nah, pertama kita harus setelah login berhasil gitu ya. Nah, ini akan ada foto kita kalau kita sudah edit profil kita ya. Silahkan diedit ya, kita profilnya seperti apa masing-masing akan beda gitu ya. Nah, kemudian nanti akan masuk ke sistem Mendeley ini yang tampilan terbaru gitu ya. Jadi kita simple tampilannya, di situ ada search ya. Search ini nanti fungsinya untuk mencari ya. Nah, ini contohnya ya. Setelah tampil masuk nanti kita akan ditampilkan antar mukanya di dalam Mendeley itu akan ada artikel dan koleksi yang pernah kita buat. Nah, seperti saya ini ya. Ini selama S3 ini ya. Ini sama paper-paper saya selama S3 ya. Ini kita buat sendiri koleksinya per folder untuk memudahkan ya. Ada folder adaptive learning, ada folder dataset, ya, folder deteksi, ya, folder disertasi, ya, folder EDM ya, untuk memudahkan kita ya. Di mana folder-folder kita sesuai dengan topik atau tema ya. Saya kira ini akan beda-beda. Nah, ini yang berbasis desktop. Ya, jadi hampir sama kita lihat ya. Di sebelah kiri ini ya, koleksinya ya. Nah, sama, yang berbasis desktop juga seperti ini. Ya, jadi akan menyesuaikan di sini ya.
ada adaptive learning, BIP, dataset dan sebagainya. Persis sama antara synchronize desktop dengan yang online, gitu ya. Kita bisa menambah lagi di sini, menambah yang namanya folder nanti ya. Nah, kemudian di Mendeley Online itu ada menu set. Ya, menu set ini untuk mencari juga secara online paper-paper yang nanti bisa berhubungan dengan tema kita atau topik kita. Nah, misalkan di sini saya akan cari misalkan learning style detection. Nah, nanti akan kelihatan mau tahun berapa yang dicari. Oh, tahun 2022 ada 3 paper. Sudah ada nih ya. Tahun 2022 ada 3 paper ya tentang deteksi gaya belajar ya. Tahun 2021 ada 184, kemudian ditampilkan di sini. Nah, ini ya contohnya. Nah, ini kebetulan saya ada ini ya. Saya mencari learning style Nurul Hidayat. Nah, ini ketemu ini. Ini paper saya yang ada di Ijazah dengan promotor saya ya, Pak Yoyo, ada Pak Irman, ada Pak Azhari. Ya, di sini kelihatan. Nah, disitasi baru disitasi 1 orang, lumayan sudah disitasi gitu ya. Nah, ini kelihatan di sini ya. Nah, ini yang namanya metadata sebelah kanan. Nah, yang perlu dipahami di sini itu adalah carilah jurnal yang open source. Ya, open source. Kita lihat di sebelah kiri ya. Sebelah kiri ini ya, ada tipe akses. Ada open source 49. Ya. Kenapa? Karena kalau bukan jurnal open source, Anda hanya dilihatkan abstraknya doang. Full PDF-nya Anda harus bayar misalnya. Nah, ini saran aja ya, artikel yang dicari ya. Di dalam Mendeley itu katakan kelihatan di sebelah sini ya. Tahun, dokumen, tipe dokumen, judul jurnal ya, disitasi berapa orang gitu ya. Itu kelihatan semua di sini ya. Jadi luar biasa ya, pengarangnya siapa saja gitu ya, sampai ke tipe aksesnya apa, open access. Ada 49 jurnal. Nah, jadi di sini ada sort by-nya. By apa? By relevan, by recent atau by citation. Nah. Oke. Nah, ini yang saya singgung di depan tadi. Kita bisa membuat grup discuss. Bisa membuat grup dalam satu topik dengan teman kita yang satu satu riset. Nah, itu kita bisa ya, buat dalam satu grup. Ya, jadi akan saling mensupport data-data artikelnya. Ya, ini akan sangat enak sekali itu ya. Jadi kita kolaborasinya di sini. Ya. Silakan nanti teman-teman yang ada di Akprin mungkin bisa dengan di Unsur dan yang lainnya. Ya, boleh. Gitu ya. Oke. Nah ini tampilan library. Nah tampilan library yang tadi sudah saya sampaikan. Di sini ada author, year, title, source, ya, sampai kapan diakses dan sebagainya. Ya. Nah jadi library ini nanti terlihat koleksinya ya di sini ya. Koleksi paper ini nanti relevannya apa? Ya, tadi sudah saya singgung di depan gitu ya. Kemudian hasilnya nanti seperti ini ya. Hasil sebelah kanan ini kadang nggak, ya ini yang saya katakan tadi, kadang nggak lengkap. Ini metadatanya harus diurut ulang. Nah, nanti akan disinggung Pak Medi dalam artian ya. Ini sangat penting sekali ini. Kalau ini metadatanya tidak dilihat dengan teliti, itu akan apa adanya. Mungkin judul doang, tahunnya nggak ada. Itu biasanya yang paper-paper Indonesia. Ya, itu seperti itu, harus sini harus di sebelah kanan ini harus diedit ulang metadatanya biar lengkap ya, mulai judul, tahun ya, kemudian pengarangnya ya, halaman dan sebagainya. Nah setelah itu semua terjadi ya, ada yang namanya synchronize. Nah, jadi sinkronisasi ini untuk mensinkronkan kalau kita sudah ngedit di desktop, kita synchronize, kita yang di web juga akan sama persis yang ada di desktop. Ya, itu sinkronisasi. Ya. Oke. Nah, ini saya kira Scopus ya, ini kalau Anda nanti tembus di Scopus, Anda akan dapat ID-nya. Nah, ini untuk kita tampilkan juga di Mendeley, akan memudahkan juga. Oke. Nah, ini yang di stop ini ya, nanti akan disinggung langsung oleh Pak Lasmedi ya. Saya kira ini ya dari saya untuk pembukaan gitu ya. Nanti sama-sama kita bareng latihan atau mungkin langsung dipandu oleh Pak
Lasmedi. Oke, saya kira itu Pak Lasmedi dari saya. Cukup sekian dulu, langsung dilanjut oleh Pak Dr. Lasmedi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nurul. Menarik sekali apa yang sudah disampaikan terkait dengan Mendeley ini ya Pak ya. Iya. Jadi sangat membantu sekali dalam pekerjaan kita ketika mengelola artikel ilmiah atau tulisan ilmiah ya Pak ya, baik itu skripsi, ini buat rekan-rekan mahasiswa yang lagi skripsi ya, kemudian tesis atau disertasi, atau nanti dalam penulisan artikel baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Biasanya mahasiswa kalau saya sebagai dosen, saya biasanya meminta mahasiswa untuk menulis artikel nasional nih Pak. Nah, mantap. Iya, kemudian koreksi awal saya itu kalau misalnya mahasiswa, saya akan bertanya untuk daftar pustaka apakah menggunakan Mendeley atau tidak. Kalau misalnya sudah menggunakan Mendeley, nah nanti kita tinggal cross check saja. Jadi biasanya lebih tertata. Baik, rekan-rekan sekalian, sekarang giliran saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Nurul Hidayat. Ya, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat, Pak? Ya. Oke, baik. Izin memperkenalkan diri. Jadi mungkin ada beberapa yang sudah kenal, dan kalau yang dari luar Unsud belum mengenal saya. Ya. Nama saya Lasmedi Afwan, STMCS, dan alhamdulillah kemarin baru lulus ujian MTCNA. Jadi sudah ada gelar MTCNA. Kemudian hari Sabtu yang lalu juga saya mengikuti sertifikasi internasional untuk sistem auditor, sistem information system auditor. Jadi nanti di belakangnya ada tambahan gelar lagi CISA. Kemudian untuk email institusi lasmedi.afwan@unsud.ac.id. Kemudian ini alamat WhatsApp-nya saya, nomor WhatsApp-nya saya. Saya juga punya Google Scholar, nanti rekan-rekan bisa akses di sini terkait dengan tulisan yang sudah saya tulis. Kemudian Scopus ID-nya saya. Kemudian saya punya channel YouTube. Jadi kalau misalnya nanti yang pengen subscribe, ya bisa kunjungi channelnya saya. Oke, nah kemudian ini pengalaman organisasi dan jabatan, beberapa kegiatan yang saya kerjakan. Ini saya skip saja. Kemudian aktivitas sehari-hari selain sebagai dosen juga sebagai reviewer dan editor jurnal. Jadi saya pegang beberapa jurnal di bidang informatika dan reviewer di bidang informatika juga. Baik itu Sinta 2, ini ada di jurnal Hasana Informatika. Ini Sinta 2, kemudian di reviewer di Juwita juga. Ini punyanya UMP. Jadi sebagai reviewer di Sinta 2. Kemudian penghargaan prestasi ya mungkin tidak sebanyak Pak Nurul. Kalau Pak Nurul ini banyak sekali. Tapi kami sama-sama menerima beasiswa BPPDN tahun 2015 sampai tahun 2019 ya Pak ya. Kita bareng. Kemudian minat saya ada di sini di information retrieval. Ini saya skip saja. Kemudian ini Sintanya skolarnya saya. Jadi sudah ada 40 dokumen dengan kalau sekarang sudah 100 sitasi. Nah, ini buku pertama saya. Oke. Ini motonya saya. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Oke, baik rekan-rekan, kita akan lanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Nurul tadi terkait dengan Mendeley. Nah, nanti saya akan mulai dari ketika kita sudah melakukan instalasi Mendeley, ya, jadi rekan-rekan mahasiswa sekalian atau rekan-rekan dosen sekalian ketika sudah melakukan instalasi, kemudian bisa mengakses Mendeley itu dengan dua cara. Cara yang pertama adalah melalui website tadi di mendeley.com, dan cara yang kedua adalah menggunakan Mendeley desktop. Jadi kita bisa mengakses Mendeley itu di komputernya kita atau di PC-nya kita. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk mengakses Mendeley di desktop. Jadi ketika kita sudah instalasi, kemudian sudah mendaftarkan diri di akunnya Mendeley, kita akan masuk ke Mendeley. Ya, Mendeley desktopnya seperti ini. Jadi di komputer saya ini ada icon Mendeley, kemudian kita klik. Ya, di sini sudah tersedia tampilan awal dari Mendeley desktopnya saya. Nah, pekerjaan utama yang perlu kita lakukan agar nanti kita bisa melakukan integrasi antara Mendeley-nya kita dengan Microsoft Word, ya salah satunya adalah kita harus menginstal plugin-nya dulu. Jadi di sini sudah disediakan. Nah, kebetulan saya sudah menginstal plugin MS Word plugin-nya. Jadi kalau misalnya nanti belum terinstall,
rekan-rekan sekalian harus menginstal terlebih dahulu. Jadi di tools ya di tools di sini ada beberapa pilihan, ada invite college atau kolega, kemudian install web importer. Kalau misalnya nanti kita ingin mengimport dari web itu bisa. Kemudian install MS Word plugin. Jadi kita bisa install MS Word pluginnya. Nah, kalau misalnya sudah, biasanya di sini sudah terganti menjadi uninstall. Nah, bagaimana caranya mengecek apakah Mendeley-nya kita itu sudah terintegrasi dengan Microsoft Word? Nanti rekan-rekan sekalian bisa buka Microsoft Word-nya. Jadi di Microsoft Word-nya itu biasanya kita cek di sini. Di bagian reference ini. Jadi di bagian reference itu sini ada insert citation, ini logonya Mendeley. Ya kalau misalnya belum diinstal, ini tidak ada. Di reference kita tidak akan menemukan komponen seperti ini. Ya, jadi sini ada insert citation, kemudian ada open Mendeley, kemudian ada style citasinya. Ya, jadi ada berbagai macam style citasi yang bisa kita gunakan di dalam tulisannya kita. Mungkin di kampus sudah dijelaskan kita bisa menggunakan APA, kemudian kita bisa menggunakan IEEE atau Vancouver atau style citasi yang lainnya. Nah, ini ada banyak. Nah, kalau kita misalnya sudah menginstal, ini pasti muncul di Microsoft Word-nya kita. Jadi kita bisa cek di reference kalau sudah ada insert citation, kemudian open Mendeley atau insert bibliografi, ini berarti kita sudah berhasil mengintegrasikan antara Mendeley-nya kita dengan Microsoft Word. Nah, itu. Jadi nah ini ya. Jadi ketika kita belum menginstal tadi, mengintegrasikan dengan Microsoft Word, di sini pasti install MS Word plugin. Ya. Kalau kita klik, maka nanti akan muncul tampilan seperti yang di kanan ini. Ya, di kanan ini nanti citation plugin for Microsoft Word installed, artinya berhasil diinstal. Kita tinggal oke saja. Nah, kita cek di MS Word-nya kita, itu akan muncul di bagian reference itu ini, insert citation, undo, refresh, export, kemudian bibliografi, open, Mendeley, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau misalnya kita sudah melakukan instalasi plugin. Jadi ini paling penting di awal. Jadi agar kita bisa mengintegrasikan antara Mendeley-nya kita dengan Microsoft Word-nya. Nah, selanjutnya saya akan kembali ke halaman Mendeley desktop-nya. Jadi di sini akan muncul tampilan awal dari Mendeley-nya kita, ya. Jadi di sini ada menu file, ya, ada add file, add folder, quit, dan lain sebagainya, ya. Kita bisa login juga, ya. Jadi akun yang ada di Mendeley yang di webnya kita itu bisa digunakan login di Mendeley desktop-nya. Jadi kalau saya menggunakan akun lasmedi03_094@yahoo.com. Kemudian sini ada menu edit, ya, biasa. Sini ada undo, redo, ya. Kemudian ada view. Jadi kita bisa nanti mengubah style dari library-nya kita, ya, sebagai sebuah citasi nanti tampilannya seperti ini, atau misalnya sebagai table saja, daftar isi seperti ini, kan, berubah kalau sudah ada filenya. Kemudian kita bisa milih citation style-nya kita. Sini ada disesuaikan dengan di tempat rekan-rekan sekalian, kan, ada panduan penulisan artikel ilmiahnya, atau di artikel itu biasanya menentukan nanti daftar pustakanya harus ditulis menggunakan IEEE style-nya, atau menggunakan Harvard, atau menggunakan apalagi ini tadi, menggunakan American Political Science Association, atau model yang lain, atau IOP dan lain sebagainya. Nah, nanti kita bisa menyesuaikan saja. Nah, kalau biasanya ketika kita sudah menggunakan IEEE, ketika kita menggunakan Mendeley ini, kita akan dengan mudah untuk berpindah ke style yang lain. Jadi proses migrasinya itu sangat mudah kalau kita sudah menggunakan Mendeley. Nanti kita lihat seperti apa migrasinya. Nah, ini tools-nya. Kemudian di sini ada tools, kita bisa install web importer kalau misalnya nanti kita akan import dari web, ya. Kemudian kita install plugin tadi, kemudian kalau kita mau cek duplikat, jadi bisa jadi ada artikelnya kita itu yang sama gitu, ya, kita cek pakai cek duplikat. Kemudian kalau yang ini menu help biasa. Kemudian di bagian kiri ini ada semacam saya bisa katakan sebagai daftar isinya kita. Jadi library-nya kita. Jadi nanti di sini seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Nurul tadi, bahwa nanti kita bisa membuat folder-folder kita sendiri, perpustakaan kita sendiri. Jadi misalnya kategori untuk
penelitian mengenai analisis sentimen, kemudian association rule, kemudian mengenai artikel di Dinarek, atau misalnya di Edumatik, atau misalnya di ICETIR 2021, kita bisa buat. Jadi nanti lebih tertata, sama seperti perpustakaan tadi, tapi ini perpustakaannya digital. Nah, ini library-nya kita. Kita juga bisa cari ya, kalau kita mau cari ya kita bisa cari literatur search. Kita cari kan, kita mau cari apa? Kata kuncinya apa? Misalnya ontologi. Kita cari ontologi ya. Jadi dia akan cari, itu biasa itu ya, pencarian. Kemudian di bagian kiri lagi, di bagian bawah ini ada filter by authors. Jadi kita bisa menampilkan tulisan itu berdasarkan authors. Misalnya ini tulisannya Agrawal gitu ya. Mana nih Agrawal atau Afwan nih, ini Afwan Asmedi. Nah, ini kan muncul semua tulisannya. Ya. Nah, ini muncul tulisan-tulisan berdasarkan pengarangnya atau autornya. Nah, ini di bagian kiri ya, di Mendeley-nya kita. Kemudian di bagian sini ada beberapa menu. Sebenarnya ini shortcut saja. Kalau misalnya kita mau menambahkan file-file referensinya kita yang sudah kita download dari web gitu ya. Kita punya tadi, kita mencari di mana, misalnya di IEEE atau di mana kita mendapat di jurnal atau di conference proceeding kita dapatkan, kemudian kita mau tambahkan, nanti kita tinggal tambahkan add file, atau kita buat folder dulu, buat folder tersendiri untuk setiap artikelnya kita juga bisa. Kalau watch foldernya kita melihat lokasinya ada di mana. Atau misalnya menambahkan entry secara manual. Jadi kita juga bisa menambahkan file-file citasinya kita secara manual. Nah, kemudian di sini ada menu namanya create new folder. Jadi kita akan buat folder baru di sini. Tapi saya biasanya menggunakan ini, create folder ini. Kemudian yang ini adalah synchronize. Yang ini adalah mencari artikel yang related dengan artikelnya kita. Jadi kalau misalnya ini ada relatednya, berelasi dengan artikel mana, kita tinggal klik ini saja. Kalau yang ini synchronize, jadi dengan library yang ada di Mendeley webnya. Nah, ini beberapa tools. Kemudian di bagian kanan ini adalah nanti istilahnya metadata. Jadi metadata itu adalah data yang mendeskripsikan data. Jadi setiap artikelnya kita, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Nurul tadi, bahwa kalau yang bahasa Indonesia itu biasanya metadatanya belum baik ya. Jadi kita harus melakukan editing pada metadatanya. Agar misalnya tipenya itu tepat, kemudian judulnya tepat, kemudian keterangan-keterangan lainnya tepat, abstraknya dan seterusnya gitu ya. Kita bisa isikan di bagian kanan ini metadatanya. Nah, ini terkait dengan Mendeley desktopnya kita. Nah, sekarang kita akan coba. Misalnya saya punya sebuah kegiatan menulis sebuah artikel, saya akan buat sebuah folder terlebih dahulu. Misalnya tugas akhir, saya kasih nama ya. Tugas akhir mahasiswa. Nah, ini. Nah, tugas akhir mahasiswa punyanya saya, ya. Judulnya tentang misalnya tentang apa? Sistem informasi. Nah, berarti saya akan mencari artikel yang terkait dengan sistem informasi. Jadi ini sudah ada sistem informasi gitu ya. Ini sudah ada tugas akhir juga, punyanya siapa nih gitu kan, sudah ada. Kemudian ini ada telematika, sistemasi dan seterusnya gitu ya. Nah, ini belum ada. Nah, biasanya kan kita akan mencari referensi atau artikel dari jurnal gitu ya. Jadi kita download dari jurnal atau dari Scholar itu kan kita dapatkan ya. Kita download PDF-nya. Ini saya contohkan yang dari PDF. Jadi misalnya kita download di Scholar ya. Misalnya tentang sistem informasi. Nah, sistem informasi bank sampah misalnya ya. Nah, ini kan sudah ada nih. Nah, kita cek di sini. Oke. Ini kita download cara yang pertama yang bisa kita gunakan. Nah, saya sudah punya satu. Oh, ini ya. Kemudian saya ambil juga yang dari Amikom ini. Siapa tahu bisa saya baca nanti sebagai referensinya saya. Ini saya download. Oke. Kita download. Oh, sebentar saya taruh di sini dulu saja, di download ya. Oke. Ini yang kedua, kita sudah punya 2. Kemudian saya cari lagi, ini juga ada kaitannya dengan sistem informasi bank sampah juga. Oke, kita download. Ini sudah ada. Nah, ini ada, kita biasanya dia menyediakan file PDF-nya, download. Nah, PDF. Kita download PDF.
Oh, ini nggak bisa. Nggak ada filenya ini. Sepertinya tidak ada filenya. Kita cari yang lain. Nah, ini juga sama, kita bisa download di sini. Ini yang berbahasa Indonesia. Ya. Nah, nanti kalau berbahasa Indonesia itu biasanya metadatanya kurang sempurna. Nanti kita akan modifikasi. Tapi kalau yang tadi dari Elsevier itu kan sudah bagus sekali. Penulisan metadatanya sudah baik gitu ya. Jadi ketika diimport ke Mendeley, kita tinggal import saja. Nah, ini saya download. Oke, kita sudah punya 3 ini ya. Saya tampilkan di sini dulu di foldernya. Ini dokumen tadi sama, aduh yang mana tadi? Ini artikel yang anggap ini tadi ya, sorry. Ini satu. Saya pindahkan sini dulu aja, taruh di D. Misalnya pelatihan. Oke, paste. Terus tadi ada yang ini kita download. Oke, ini juga sama, boleh saya download. Ini anggaplah file-file PDF yang sudah kita download. Ini file artikel nih. Apa saya paste di sini. Oke, nah kita sudah punya file yang akan dijadikan rujukan. Nah kebetulan yang kita jadikan rujukan ini adalah artikel jurnal ya. Kalau misalnya nanti teman-teman sekalian menggunakan buku juga tidak jadi masalah. Buku atau book chapter untuk dijadikan sebagai rujukan juga tidak masalah. Yang penting nanti metadatanya disesuaikan. Nah sekarang kita akan import. Ya caranya adalah kita tinggal klik di sini ya. Kalau kita sudah buat folder tadi tugas akhir mahasiswa tentang sistem informasi bank sampah misalnya ya. Ya, sistem informasi bank sampah. Ya, topiknya itu. Nah, kita sudah ya. Nah, kita import di sini add file, kemudian ke tadi ke pelatihan. Nah, kalau mau import satu-satu boleh, kalau mau sekaligus juga boleh. Kita open. Nah, dia sudah otomatis ya. Ya, sudah otomatis menambahkan. Nah, kalau ini kan ada judul, maaf, ini judulnya, kemudian autornya siapa, kemudian tahun publikasinya, kemudian dipublikasikan di mana. Nah, ini kebetulan kalau yang ini kan mungkin metadatanya sudah benar ya, tapi nanti kita akan periksa lagi. Jadi biasanya teman-teman mahasiswa itu kadang melewatkan untuk memeriksa metadata. Terkadang nanti ketika digunakan sebagai referensi di daftar pustakanya itu ada yang huruf besar semua seperti ini kan, huruf besar, kemudian ada yang capital untuk setiap each word-nya gitu ya, atau misalnya huruf kecil semua. Nah, itu kan harus kita koreksi, harus kita perbaiki. Nah, di sini kita sudah mengimport 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 artikel yang akan kita jadikan sebagai referensi. Nah, kalau di sini ada logo PDF, artinya apa? Artikel itu sudah ada PDF-nya. Kalau kita mau lihat lokasinya di mana, tinggal klik salah satu artikel, klik kanan, kemudian di sini ada pilihan, misalnya sini ya. Ada open file, kita mau buka open file eksternal, dia dibuka di Word sendiri. Kemudian kalau yang open containing folder ini dia akan buka lokasi foldernya ada di mana. Oke, sebentar, open containing folder. Nah, ini dia buka lokasinya tadi di sini. Ya kan? Dia menunjukkan ini juga sama. Kalau open file itu dia akan buka di sini. Dia akan baca PDF-nya. Kalau misalnya kita klik kanan, ini kita cari open file externally, artinya dia akan buka menjadi file PDF sendiri. Nah, itu kalau misalnya kita klik kanan. Nah, ini file yang sudah kita import. Ya. Nah, biasanya terkait dengan metadata itu kita kurang memeriksa metadata. Jadi metadata itu apa? Metadata itu adalah data yang mendeskripsikan data. Jadi kita punya file PDF ini, kan itu ada deskripsinya. Apa judulnya, kemudian abstraknya, jurnal mana, tahun berapa, volume keberapa, isu keberapa, halaman keberapa, abstraknya apa, tagnya apa, author keywordnya apa, URL-nya dari mana, kemudian DOI-nya atau dokumen objek identifier-nya berapa. Nah, itu kan kosong. Ya. Nah, kita harus memberikan informasi terkait dengan informasi yang lengkap terkait dengan artikel tersebut. Jadi kita bisa tambahkan di sini
Ya, misalnya ini ya. Yang sudah ada nih. Benar tidak ini di tahun 2018? Kita bisa cek. Oh, benar, dia di mana? Dia merupakan artikel. Ini jurnal artikel, kita dapatkan dari artikel atau proceeding. Nah, kita harus ganti nih tipenya. Jadi tipenya itu kita harus sesuaikan apakah buku, book section, case, kemudian komputer program, conference proceeding, kan beda-beda. Sumbernya kan beda. Ataukah dari tesis atau dari web page. Karena ketika kita misalnya menggunakan buku, nanti isiannya beda. Ya, kalau dia buku abstrak ini muncul semua gitu ya. Tapi kalau misalnya dia book section hanya seperti ini. Kalau dia conference proceeding beda lagi gitu ya. Nah, ini harus ditulis atau harus kita isi gitu ya metadatanya. Nah, kalau ini harus diperhatikan dengan benar gitu ya. Kadang seperti yang disampaikan tadi bahwa tidak selalu metadatanya itu valid ya. Kadang tidak diisi dengan baik, ketika kita download ya download ininya saja, download PDF-nya saja, tapi metadatanya tidak diisi dengan baik. Nah, maka kita harus melakukan perbaikan. Salah satu caranya adalah dengan seperti ini. Ya, kita pilih di sini apa? Conference proceeding. Ya, jadi judulnya sudah benar apa belum? Rancangan Sistem Informasi e-Marketplace Bank Sampah berbasis web. Nah, kemudian kita cek penulisnya. Ya, misalnya apa? Biasanya kan Irma Kurnia Juliani. Kalau ini sudah benar, Juliani kan last name, first name. First name-nya Irma Kurnia, kemudian Juliani benar. Kemudian Salamuddin Muhammad Salamuddin benar. Kemudian yang ketiga adalah Dewi Yuni Kristina Dewi gitu ya. Berarti Dewi Yuni Kristina, ini benar. Nah, ini kan sudah tepat nih. Kemudian kita lihat lagi proceeding detailnya, Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia, oh sudah benar. Kemudian tahunnya sudah benar, tahun 2018. Halamannya kita cek. Nah, ini halamannya sudah benar atau belum? 19. Ya, sampai berapa? Kita cek. Oh, sampai 24 sudah benar. Abstraknya sekarang. Abstraknya masih kosong. Oh, kita isi, boleh. Abstraknya. Nah, ini abstraknya terlalu panjang nih. Oke, tapi nggak apa-apa, kita copy saja. Copy. Kemudian paste di sini. Nah, kita sudah melengkapi yang namanya abstraknya. Oke. Kemudian kata kuncinya kita isikan. Editornya siapa? Kalau misalnya lengkap, publishernya siapa? Kemudian doi-nya dan lain sebagainya. Kalau misalnya tidak ada ya sudah, tidak usah diisi, nggak apa-apa. Kalau misalnya kita tidak bisa menemukan yang kita butuhkan. City-nya mana? Misalnya city-nya apa ini? City-nya Yogyakarta. Oke. Author keyword-nya, oke, ini banyak nih. Oke, pemisahnya apa itu? Pemisahnya adalah titik koma. Oke, nah kita tambahkan saja di sini. Oke, paste. Oke, sudah ya. Ini oke, enter. Nah, sudah. Nah, ini kita sudah memperbaiki metadata. Jadi terkadang kita lupa untuk memperbaiki metadata. Jadi ada beberapa artikel ya yang kita dapatkan dari internet itu, dia metadatanya harus kita sempurnakan kembali. Jadi agar nanti lebih bagus, nanti lebih benar ketika misalnya kita gunakan di daftar pustaka. Ini juga sama nih kalau kita lihat. Nah, ini kan kalau kita buka, ini kan, ini kebetulan artikelnya dari mana nih? Nah, ini kan pentingnya pendidikan. Benar tidak? Pentingnya pendidikan. Kita buat, ini kan salah nih. Ini kan ada terbawa gitu. Nah, kita harus hapus. Nah, kemudian ini apakah kita mau konsisten seperti ini atau capital each word-nya gitu ya. Kita ubah saja biar praktis ya. Ya, kita ubah, misalnya kita ganti capital each word. Nah, kemudian D-nya ini kan harusnya pakai huruf kecil. D, desa, nah itu kan penting. Jadi kita perbaiki sendiri dulu. Kata D kan harusnya tidak pakai DI besar. Jadi kita copy. Nah, copy ke sorry. Copy. Nah, kita paste di sini. Oke, sudah. Ini juga sama. Autornya juga kita harus perbaiki. Arfiani, kita tulis saja. Arfiani Rizky. Nah, ini kan last name sama first name. Kalau kita langsung nulis Arfiani Rizky, otomatis nanti orang Mendeley dia buat Rizky Arfiani. Kemudian nama yang kedua Fitria Zana
Kumala. Jadi kita menyiapkan data yang benar untuk referensinya kita, ya, metadata yang benar. Ya, kalau misalnya metadatanya sudah benar nanti di daftar pustakanya kita pasti sudah benar. Cuma 2 ya, oke sudah 2. Nah, kemudian di sini kosong. Ya, apakah ada? Nah, ini kan berarti kan referensi yang kita gunakan ini kan bukan berasal dari, kita tidak tahu apakah ini jurnal atau proceeding. Nah, apakah ini akan kita pertahankan atau kita ganti dengan referensi yang lain? Itu pertimbangan kita. Kalau misalnya seperti ini kan referensinya kan dirasa kurang lengkap, ya. Maka kita bisa mempertimbangkan untuk mencari artikel lain ya yang terkait dengan tulisannya kita. Nah, ini metadata bisa diisi abstraknya, kemudian author keywordnya, DOI-nya. Biasanya ada DOI. Jadi DOI itu kalau di artikel itu akan muncul nih. Kalau di sini itu ada DOI-nya. Dokumen Object Identifier-nya nih. Mana nih DOI-nya? Sebentar, DOI-nya mana nih? Ada dokumen Object Identifier-nya. DOI-nya mana? Biasanya harusnya ada DOI, ya. Kita coba cek yang lain. Sebentar saya cek aja yang ada DOI-nya ya. Ini Jutif. Nah, ini ada Jutif Informatika. Ini ada DOI-nya. Jadi setiap dokumen itu ada DOI, dokumen Object Identifier-nya. Volume. Nah, ini ada DOI-nya. Nah, dokumen Object Identifier-nya dia. Jadi nanti dia akan diidentifikasi sebagai satu objek di internetnya itu. Jadi kalau misalnya menggunakan DOI ini, ya pasti akan menemukan artikel PDF itu. Nah, kalau yang tadi kan DOI-nya tidak ada. Nah, kita asumsikan bahwa kita sudah memperbaiki semua metadata. Jadi ini harusnya metadatanya diperbaiki, ya. Ini juga sama diperbaiki, ya judulnya, kemudian penulisnya gitu ya. Ini jurnal artikel, oke. Kemudian penulisnya benar tidak? Mumtaha Haniatun, oke. Winarno Wahyu, Wing Wahyu Winarno, oke. Andi Sunyoto, ini dosen Amikom Purwokerto ya. Ini sudah benar. Kemudian jurnalnya apa? Jurnalnya kita kasih jurnal Ilmu Komputer dan Informatika. Oke, tahun berapa? Tahunnya kita cek, harusnya ada tahun 2016. Kemudian volume berapa? Volume 2. Atau 2. Nomor 2. Halamannya benar tidak? Halamannya dari halaman berapa ini? 72. Ini 74. Ini kan salah nih. Ya, maaf, 72 benar. 72 sampai 84. Oke, benar. Kemudian abstraknya perlu diisi. Nah, jadi kita memperbaiki metadatanya. Ini kan metadatanya harusnya tuh kalau yang benar itu metadatanya otomatis sesuai dengan yang diisikan ini. Dia mendeskripsikan file PDF ini. Itu metadata. Nah, ini sudah dan seterusnya ya. Nanti kita cari DOI-nya, ya DOI-nya di mana berapa gitu ya. Nah, nanti kalau sudah berarti kita sudah membenarkan atau menyesuaikan metadatanya. Nah, ini sudah siap untuk dijadikan sebagai inputan atau dijadikan sebagai reference pada artikelnya kita, baik itu nanti di laporan tugas akhir, tesis, disertasi, atau artikel ilmiah. Nah, jadi itu caranya tadi kalau misalnya ingin menambahkan artikel. Nah, pekerjaan selanjutnya adalah bagaimana caranya kita mensitasi. Jadi setelah kita memperbaiki metadata, ya, kita bisa juga memberikan komen di sini. Jadi kalau di Mendeley itu kita bisa memberikan komentar. Nah, misalnya saya mau highlight ini juga bisa ya. Ini saya highlight sampai di sini ya. Nah, saya bisa berikan komentar. Waduh. Oke. Nah, kita bisa berikan di sini ada highlight ya, kita bisa menambahkan note juga gitu ya. Note-nya apa? Misalnya penggunaan sistem informasi bank. Misal ya, ini hanya komentar saja. Kita memberikan komentar atau catatan. Siapa tahu nanti ini akan digunakan.
Atau kita memberikan warna, oh poin-poin penting dari ini apa sih? Nah, kita bisa kasih highlight di bagian abstraknya atau di bagian pendahuluan atau di bagian mana yang nanti itu kita butuhkan untuk dijadikan sebagai referensinya kita atau yang akan kita kutip gitu ya. Nah, ini nanti kita bisa kasih highlight. Nah, selanjutnya yang kita bisa lakukan adalah bagaimana caranya kita akan menggunakan Mendeley ini untuk dijadikan sebagai reference manager. Tadi sudah kita lakukan. Kemudian kita bisa dengan mudah setelah kita punya, kita bisa memanggil artikel-artikel tadi untuk dijadikan sebagai referensi dari artikelnya kita atau dari tulisannya kita. Jadi misalnya saya mencontohkan di sini saya sudah punya tulisan. Nah, tulisannya ini Rancang Bangun Sistem Informasi Bank Sampah di Desa Paguyangan gitu ya. Ini sudah ada, kemudian saya sudah melakukan sitasi beberapa artikel. Nah, ini menggunakan formatnya apa ini? Nih, formatnya ini. Ya. Nanti kita bisa ubah. Misalnya ini saya mau ubah menjadi IEEE. Ya. Ini dengan mudah. Ketika kita mau ganti dia jadi IEEE di referensinya atau di pustakanya, maka dia otomatis akan berubah. Format IEEE itu kan 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini sudah mengikuti. Kemudian di bagian kita sitasi, dia sudah menggunakan 1, kurung siku 1, kurung siku 2, kurung siku 3, dan seterusnya. Kalau misalnya saya mau ganti lagi menjadi Harvard, ya otomatis kita tunggu saja berubah jadi Harvard. Kemudian kalau kita mau ganti menjadi IOP, formatnya, kan disesuaikan IOP seperti ini. Hampir sama seperti IEEE, tapi susunannya berbeda. Ya, urutan ininya beda. Nanti kita tinggal ubah. Nah, sekarang bagaimana caranya biar kita bisa seperti ini? Ya, nanti rekan-rekan bisa kalau misalnya di tulisan, kita misalnya akan buat ya, misalnya di sini pendahuluan. Pendahuluan. Ya. Kemudian di sini ada di halaman kedua daftar pustaka atau referensi ya, daftar pustakanya kita. Jadi kita tidak manual melakukan sitasinya dan tidak manual juga menuliskan daftar pustakanya, karena kalau manual itu bisa dibayangkan kita harus hafal urutannya ya. Jadi kalau misalnya dia IEEE kan urutannya seperti ini. Jadi nama dulu, kemudian ada petik, kemudian judul, kemudian nama jurnalnya, kemudian volume berapa, nomor berapa, halaman berapa sampai berapa, tahunnya tahun berapa. Ya. Nah, kita harus hafal itu urutannya. Tapi kalau misalnya dengan menggunakan Mendeley ini, kita tinggal misal ya, kan biasa ya, sistem informasi adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa komponen ya yang saling terhubung antara satu dan lainnya. Misal ya, nah ini ternyata bukan pendapat pribadi kita. Ya kan? Jadi bukan pendapat pribadinya kita, maka mau tidak mau kita harus mencantumkan ini pendapatnya siapa sih? Apakah menurut Jogianto atau siapa yang biasa kita citasi gitu ya. Nah, misal kita akan citasi, maka kita akan gunakan ini reference tadi. Jadi di sini saya gunakan reference. Saya boleh juga kalau misalnya insert citation gitu ya. Saya tuliskan di sini karena sudah ada kan. Saya tulis Lasmedi Afwan juga boleh di sini. Nah, ini kebetulan pendapatnya Lasmedi gitu ya. Saya ambil ya. Pendapatnya Lasmedi, pendapatnya Nurul Hidayat ada nggak? Nurul misalnya ini ya. Nah, kemudian pendapatnya siapa lagi? Pendapatnya Ari ada nggak Ari? Ini misalnya ini ya. Anggaplah ada. Nah, kemudian saya oke. Nah, ini sudah otomatis. Cuma mungkin karena tulisannya itu belum diperbaiki ininya, belum diperbaiki metadatanya, maka Board 98, Satya Dewi dan Mutia 2019, kemudian Pangestu dan Apuan tahun 2021. Nah, ini misal ya, kalau itu pendapat dari 3 orang ini. Nah, saya sudah menambahkan. Nah, kalau misalnya nanti bagaimana saya cara menuliskan daftar pustakanya, maka kita tadi insert citation untuk citasinya, kita melakukan citasi bahwa itu adalah pendapat si A, si B, si C. Ya, dia otomatis koma ya. Kalau yang untuk daftar pustakanya kita tinggal insert bibliografi. Otomatis sudah muncul. Board tahun 98, Afwan, kemudian Satya Dewi
Nah, kalau misalnya nanti kita mau ubah, saya tidak mau menggunakan format Harvard, tapi saya menggunakan IEEE style-nya, maka tinggal kita ganti. Maka ini urutannya menggunakan IEEE atau style-nya menggunakan IEEE. Nah, ini ditulis jadi 1 sampai 3. Gitu ya. Otomatis. Nah, kalau misalnya mau cara yang lain, tadi kita punya kutipan. Ya. Kutipan, oke. Kalau tidak mau melakukan parafrase, artinya kita sebuah statementnya orang lain itu tidak mau kita ungkapkan menggunakan bahasanya kita mau plek-jiplek gitu ya. Bank sampah mengambil peranan penting yang cukup menjanjikan, ini kita copy aja ya. Misalnya pendapatnya ini, tulis kata dari si siapa ini? Ya, ini kan pendapatnya dia berarti kan. Pendapat dari si Irma Kurnia Juliani ini. Saya copy. Nah, kemudian kita paste. Ini misal paste. Nah, ini kan pendapatnya si Irma. Maka kita bisa insert citation. Kemudian boleh pakai cara saya tadi atau bisa go to Mendeley. Go to Mendeley tadi ke pendapatnya Irma tadi kan sini. Ya, punyanya Irma Juliani. Kemudian kita klik yang petik 2 ini. Kita cite. Nah, dia 4. Otomatis nanti di sini sudah bertambah. Karena itu saya akan selalu bertanya kepada mahasiswa, apakah kalian menggunakan Mendeley? Kalau dia menggunakan Mendeley, di sini 4 pasti di atasnya 4. Kita tidak perlu lagi mengkoreksi itu. Itu kan hal teknis ya. Jadi di bagian sini sudah 4, pasti di bagian ininya 4. Tapi kalau dia tidak menggunakan Mendeley sama sekali, dia tuliskan secara manual atau tidak menggunakan reference manager, mau tidak mau pekerjaannya dosen ketika mengkoreksi atau reviewer itu mengkoreksi, dia akan melihat, 1, dia cari nanti di sini, ada tidak? Cari lagi misalnya di bawah ada namanya Satya Dewi, di atas ada enggak? Dia akan mencocokkan. Nah, jadi kalau misalnya satu aja salah tertinggal, maka ini bisa dicoret. Ya kan, daftar pustakanya bisa coret karena bisa salah gitu ya. Nah, itu kalau tidak menggunakan reference manager. Nah, ini kalau misalnya kita mau ganti yang lain tadi, kita tinggal ganti. Ya. Harvard. Nah, ini bagaimana kalau misalnya kita mau menuliskan ini pendapat misalnya, ada halamannya gitu ya. Nah, kita bisa menuliskan itu, misalnya pendapat lain misalnya. Misal ini misal saja mengatakan bahwa sistem adalah sistem gitu ya. Itu aja. Ini menurut siapa? Menurut pendapat lain. Kita bisa insert citation. Kemudian misalnya Lasmedi tadi, syariah yang ini. Maaf, sebentar. Terlalu cepat. Jadi misalnya sistem, insert citation, kemudian Lasmedi. Nah, ini saya hapus. Nah, ini kan di sini ada application ya tadi ya. Mungkin karena tidak diperbaiki metadatanya, biasanya halaman berapa? Halaman 187, kasih titik 2 di sini. Kasih sufiknya saja, 187. Artinya pendapat si A di tahun 2009 di halaman 187. Kan biasa itu kan? Nah, maka nanti muncul di sini application dan kawan-kawan ini karena penulisnya lebih dari 3 mungkin ya. Lebih dari 3 maka dia akan menuliskan DKK atau et al. Ini tahun berapa? 2009, kemudian halaman 187. Nah, kalau misalnya kita mau ganti, ya bisa. Kalau misalnya mau diedit secara manual, ini mau digantikan di depan. Ya kan? Ini cut aja. Ini kasih titik. Berarti peneliti lain, nah misalnya ini ya, si application dan DKK ini kita ganti aja. Misalnya dia mau seperti ini juga boleh. Ya kan? Keep manual edit, artinya kita mempertahankan manual edit. Artinya peneliti application dan kawan-kawan mengatakan di tahun 2009 halaman nomor 187 mengatakan bahwa sistem, nah, kan seperti itu. Kan biasanya seperti itu. Kalau misalnya tidak di akhir, kita bisa taruh di awal. Kalau di awal kan harusnya kita nyebutin namanya, kemudian tahun berapa, halaman berapa. Nah, nanti otomatis di sini mengikuti. Kalau terjadi perubahan ya tinggal diubah citasinya. Nah, itu terkait dengan penggunaan dasar dari Mendeley ini pada tulisannya kita. Baik nanti rekan-rekan menggunakan ini untuk menulis laporan tugas akhir, kemudian menulis
artikel ilmiah. Ya, kalau saya biasanya menggunakan ini untuk menulis artikel ilmiah. Kita menggunakan ini karena biasanya dari jurnal itu sudah punya ketentuan, oh nanti ditulis menggunakan IEEE atau menggunakan Harvard atau menggunakan apa atau modifikasi dari Harvard gitu ya. Nah, kita tinggal dengan mudah gitu ya. Jadi ketika template-nya kita itu berubah, artinya apa? Kita mensubmit artikel ke satu jurnal, ditolak, dia menggunakan format IEEE. Kemudian kita mau pindah ke jurnal yang lain, dia menggunakan Harvard. Jadi dengan mudah pekerjaan untuk sitasi itu atau pekerjaan untuk daftar pustaka itu dengan mudah bisa kita ubah dengan cepat. Itu dengan menggunakan Mendeley ini. Nah, ini kalau misalnya kita download tadi ya secara manual. Artinya apa? Kita download dari web, kemudian kita import satu persatu tadi ya. Filenya kita import satu persatu di sini. Di add file tadi. Nah, bagaimana kalau misalnya nanti kita punya dokumen dari web. Jadi biasanya sudah disediakan install web importer ini. Jadi kalau saya sudah punya ini. Sini nanti di browsernya saya itu di Chrome itu sudah ada nih logo Mendeley web importer. Kalau belum, rekan-rekan bisa install Get Web Importer for Chrome. Jadi kita install sebagai sebuah extension. Nah, kalau misalnya kita sudah punya ya. Nah, kalau misalnya di Google Scholar atau di artikel mana misalnya di jurnal Juwita ini ya. Nah, kalau misalnya misalnya ada current issue misalnya ini. Nah, ini misalnya Japanese. Nah, ini kan sudah ada nih. Maka kita bisa import saja. Pakai ini, klik Mendeley Web Importer. Nah, dia akan buka login ke akunnya kita. Oh, ini belum login. Oh, sebentar. Dia harus login dulu. Saya sign in dulu. Nah, dia login. Oh, tadi saya pakai akunnya Lasmedi 03 ya. Yang ini pakainya lasmedi.unsur. Nah, ini. Jadi kita bisa masukkan ke library-nya kita. Kemana? Ke sini ke library. Kita mau masukkan itu kemana? Ya, misalnya ke all referensi, ke foldernya kita juga boleh. Atau misalnya ke yang sudah ada my disertasi juga boleh. Yang sudah kita buat di bagian kiri tadi ya. Jadi nanti karena tadi saya menggunakan akun lasmedi.afwan@unsur.ac.id. Kalau ini akunnya adalah lasmedi03094@yahoo.com. Jadi dia masuk ke akunnya saya yang satunya tadi. Nah, kalau ini tinggal kita tambah saja. Oh, misalnya saya mau masukin ke dalam, coba saya login pakai Lasmedi. Ini saya logout dulu ya. Saya logout dulu. Kemudian saya login pakai, oh ini di reload. Nah, saya login pakai, oh ini belum keluar ya. Sign out. Oke. Nah, kemudian kita sign in agar dia masuk langsung ke different account. Lasmedi 0394@yahoo.com. Continue. Cuma passwordnya saya lupa nih. Oke. Jadi have an account. Lasmedi 0394@yahoo.com. Continue. Yang 3. Oh, dia nggak mau nih karena akunnya saya lupa password ininya ya karena sudah lama. Jadi nanti anggaplah kalau kita login pakai unsur tadi,
Ya, ketika saya login di Mendeley desktopnya saya menggunakan akun Unsud, maka dia akan ditambahkan ke akun Unsudnya saya. Jadi misalnya di My Dissertation atau ya di My Dissertation ya, maka itu akan ditambahkan ke sana. Atau ke sini all referensi, kita akan tambahkan add. Otomatis dia akan ditambahkan ke sana, di-download ke akun webnya kita juga, sama ke akun Mendeley desktopnya kita juga. Jadi ini sudah ada di library-nya kita. Jadi kalau misalnya kita klik, dia sudah ada di library di Mendeley webnya ya. Ini sudah ada di Mendeley webnya saya. Ini sudah masuk di akunnya saya. Tapi di sini belum di desktopnya ini karena akunnya berbeda. Saya harus login pakai akun lasmedi.afwan@unsud.ac.id-nya. Nah itu cara kita untuk menggunakan Mendeley sebagai citasi dari tulisannya kita. Jadi nanti kalau misalnya rekan-rekan sekalian menulis ya, jangan lupa bahwa setiap tulisan yang kita kutip atau parafrase pun juga sama sih ya. Parafrase itu juga boleh kita lakukan. Jadi kalau misalnya ada statement seseorang, kita parafrase menggunakan bahasanya kita, tapi kita sebutkan sumbernya gitu. Nanti agar tidak dianggap sebagai plagiarisme atau mengurangi tingkat plagiarisme dari artikel yang kita tulis. Nah, itu terkait dengan penggunaan. Jadi pada intinya bahwa di Mendeley itu yang menjadi kunci utama adalah metadatanya kita. Kalau metadatanya sudah benar, ya, atau kalau misalnya kita download, ya jangan langsung digunakan, tapi dicek dulu metadatanya. Karena nanti akan berpengaruh pada referensi yang kita tuliskan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan teknis penggunaan Mendeley ini. Barangkali nanti kita bisa berdiskusi. Kalau misalnya ada pertanyaan, kami persilakan. Selanjutnya saya kembalikan dulu ke Pak Dr. Nurul Hidayat. Oke, luar biasa Pak Dr. Lasmedi telah memberikan secara teknis ya bagaimana menggunakan software reference management Mendeley ya. Tadi yang saya sampaikan konsepnya ini tadi dikupas tuntas bagaimana membuat metadata ya, langsung praktek ya bagaimana mengimpor ya artikel yang baik berbasis web ya maupun desktop ya. Ini saya kira tanpa Anda nanti mencoba nggak bisa ya. Jadi untuk itu ini masih ada waktu 30 menit gitu ya. Mari kita berkolaborasi. Kalau mau langsung pengen praktek bisa, gitu ya Pak Dokter ya, Lasmedi ya. Betul sekali Pak. Nanti kita bisa bantu pandu. Itu ada yang berani mencoba, yang dari nol nggak bisa sama sekali. Ya, saya kira tadi sudah siap ya. Yang tadi belum sudah dengar tapi belum memakai. Nah, tadi dari Akprin Mas siapa tadi ya Pak Lasmedi? Mas tadi siapa ya? Mas sebentar Pak. Tadi Iqbal. Iqbal ya. Tadi siapa yang dari? Ayo silakan mau nyoba. Atau yang lain dulu nggak apa-apa. Tanya jawab dulu aja. Silakan. Selamat sore Pak Sukma Hadini mungkin. Selamat sore. Ya, silakan. Yang kita diskusi dulu mungkin sebelum praktek mungkin 1 orang 2 orang nanti. Silakan ada yang ditanyakan? Halo. Mungkin bisa. Halo. Oke, silakan ya. Oke, nama saya Iqbal Abdul Majid Pak dari Akprin. Ya. Yang mau saya tanyakan, apakah Mendeley bisa diinstal di Linux atau hanya khusus Mac atau Windows doang? Ya, Mas Iqbal dari Akprin ya. Tadi juga dia sampaikan ya terkait dengan software Mendeley ini bisa di platform Linux, bisa di platform Mac, bisa di platform Windows. Ya, jadi 3 platform ini semua sudah disediakan oleh software
Mendeley gitu ya Mas Iqbal ya. Gitu ya Pak Meti ya. Ya, mungkin Betul bisa sekali, di Pak. ya, bisa di ini Pak Meti. Contohkan Pak. Ya. Oke, jadi Mendeley itu sebenarnya bisa bisa di multi platform ya Pak. Tadi yang seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Nurul, mau di Windows, mau di Linux, maupun di macOS juga bisa gitu ya. Jadi misalnya saya contohkan ya Pak, kalau misalnya kita tadi kan sudah punya Mendeley Mendeley apa ya, Mendeley yang web tadi ya, versi web. Nah kalau misalnya web itu kan sudah multi platform ya Pak. Ya. Artinya apa? Ketika mau digunakan di di Windows bisa, di macOS bisa, di Ya. Linux juga bisa. Kalau Itu misalnya mau desktopnya juga bisa diinstal. ya, itu Ya, pasti ya Mas. Artinya ya, ya, kalau bicara misalkan coba saya, nah ini ya, kalau ini kan berbasis apa namanya online ya, artinya ya, kalau berbasis web mau di mana aja no problem ini ya. Ini ya. misalnya milik saya misalkan ya, di kontak saya misalkan ya. Nah ini yang tentunya kalau ada mau misalkan Mendeley ya, Mendeley cari dulu Mendeley untuk Linux misalkan. Nah, itu cari. Nah, ini ya. Nah, download Mendeley desktop for Linux. Nah, ini sudah mau yang 32 bit atau yang mau 64 bit ya. Ini bisa. Nah, ini di bawahnya juga other system. Nah, untuk sistem yang lain Anda tinggal download mau berbasis Mac OS ya, tinggal download softwarenya. Begitu Mas Iqbal? Oke, siap Pak. Terima kasih. Ya, tinggal download ya. Mas Iqbal pemakai Linux ya? Iya Pak. Mantap. Nah, itu Pak Suwanto, Pak Dr. Suwanto udah diajar belum? Pak Suwanto wali saya. Salam nanti ya untuk Pak Wawan ya. Di screenshot aja kita ya Pak. Di screenshot kirim ke Pak Wawan. Ada salam dari Pak Screenshot. Nurul sama Pak Screenshot Lasmedi Wawan, ya. salam dari Pak Lasmedi, Pak. Ya, Oke, gitu ya. Pak. Siap. Iya, beliau sahabat saya, satu promotor dengan saya juga, gitu ya. Oke, Mas Iqbal belum pernah memakai sama sekali. Belum Pak. Sekarang udah install belum? Habis download cuma bingung cara installnya. Ya, bingung, tinggal di nek aja. Ya, tadi setelah Mas Iqbal siapa ya? Yang saya panggil dari admin tadi ya? Mas Guntur. Mas Guntur, halo, sudah install? Halo, sudah Pak. Ya, coba sekarang Tapi praktek satu aja, login, udah daftar belum di Mendeley? belum. Daftar dulu sekarang, sambil daftar sekarang ya. Iya. Daftar saya bacakan ada pertanyaan lagi nih Pak Dr. Lasmedi dari Mbak Susi. Nah, permisi Pak, saya Susi Setianingsih izin bertanya. Untuk membuat kutipan dalam kutipan itu bagaimana caranya ya Pak? Nah, ayo Pak Susi. Oke, baik. Ini pertanyaannya luar biasa nih dari Susi nih. Kutipan di dalam kutipan ya, nested kutipan gitu ya. Oke, baik Susi. Jadi biasanya kan kita kalau kalau kita kan ada kutipan langsung sama kutipan yang tidak langsung. Jadi kalau misalnya kutipan langsung itu kan kita dapatkan dari referensi yang benar-benar kita baca. Nah, seringkali itu kan ada referensi yang kita tidak bisa menemukan ya. Nah, maka kita bisa menuliskan juga kutipan secara tidak langsungnya tadi. Nah, bagaimana caranya ya? Kalau misalnya di Mendeley caranya itu kita bisa menuliskan seperti ini. Ya. Jadi misalnya Mas, Pak. ya. Kita melakukan editing sebenarnya itu Susi. Ya. Jadi misalnya apa? Pendapat ya. Ini misalnya sistem ya misalnya ya. Sistem adalah ini yang tadi aja ya. Nah, ini. Nah, misalnya si ini ya. Ini sistem menurut siapa gitu ya? Menurut Andi dalam Budi gitu ya kan. Nah, maka kita ambil dulu sumbernya. Sumbernya siapa? Misalnya Andi tadi insert kemudian Lasmedi misalnya. Nah, kemudian
Nah, cuma ini kita tidak ada referensinya ya. Dikutip dari sebentar, ini kita kutip bentar. Ini di sebenarnya kita pakai editing aja. Ntar ini sampai jadi nanti kita tinggal, kalau ini kita tinggal menambahkan editing secara manual saja, Pak. Ya. Ya, jadi kita editing secara manual. Jadi kan biasanya ada artikel yang dia kita ngutip itu tidak langsung dari penulis aslinya. Jadi kita menambahkan seperti ini modelnya. Jadi misalnya dari Afwan dikutip dari siapa, gitu ya. Nah, ini ya. Jadi biasanya kita tuliskan seperti Pangestu dan Afwan dikutip dari siapa gitu. Jadi kita melakukan editing secara manual karena pada Mendeley itu dia menambahkan satu persatu, kemudian dalam bentuk titik dua untuk pemisah kalau misalnya lebih dari satu sitasi atau artikel yang membahas topik yang sama, atau misalnya kita ngutip model yang tadi. Jadi misalnya peneliti, application dan kawan-kawan, kemudian yang di bagian sini kita edit secara manual. Gitu. Jadi tetap bisa dilakukan, tapi di sini kita menambahkan kata dikutip dari siapa gitu. Atau disadur dari siapa atau diambil dari mana. Seperti itu Pak Nurul. Oke. Terima kasih. Saya akan nambah dikit ya. Jadi memang terkait dengan kutipan itu ya. Jadi cara mengutip kutipan yang dikutip orang lain ya. Terkadang seorang penulis ingin mengutip ya sebuah kutipan yang sebelumnya telah dikutip oleh seseorang ya. Memang hal ini dilakukan dengan cara menyertakan nama pengarang aslinya, kemudian diikuti dengan kata dalam. Ini contohnya ya, misalkan Hendri dalam Budianto ya 2005-17 menjelaskan bla 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 bla. Jadi intinya pada contoh di atas, Hendri merupakan pengarang
kutipan asli yang pendapatnya dikutip oleh Budianto. Nah, itu bisa dilakukan gitu ya Pak Medi ya? Ya, betul sekali, Pak. Cuma Ya. kalau misalnya bisa dihindari, sebaiknya kita pakai kutipan langsung, Pak. Kalau masih bisa menemukan artikel yang Iya, lebih baik gitu ya. aslinya. Ya. Ya. Itu kan biasanya kalau kita tidak bisa menemukan artikel aslinya atau buku aslinya gitu. Biasanya pakai kutipan orang lain. Kutipan tidak langsung gitu kan. Begitu tapi ya? Sangat ya. Ya, Mbak Susi, monitor Mbak Susi? Ya, masuk, Pak. Ya, oke. Begitu ya. Ada pertanyaan lagi langsung nggak apa-apa. Halo, Susi? Iya, ada, Pak. Jadi untuk membuat citasi, tapi citasi ke artikel biasa itu seperti apa ya, Pak? Bukan di jurnal gitu. Artikel biasanya itu maksudnya artikel seperti apa, Susi? Misalnya Apakah ngambil koran, di web gitu gitu, ya? Pak. Dari web. Nah, ini kalau di web itu kan kita tidak bisa mempertanggungjawabkan validitas dari pernyataan seseorang gitu ya. Misalkan blog gitu ya, Pak? Ya, dari blog itu kan kita juga tidak bisa. Jadi sebaiknya kalau misalnya terkait dengan tulisan ilmiah ya kita menggunakan sumber-sumber yang memang ilmiah gitu ya. Karena nanti kalau di web itu kan misalnya dari Wikipedia gitu kan kita tidak bisa mempertanggungjawabkan validitasnya. Jadi sebaiknya sangat disarankan kalau masih bisa menemukan artikel ilmiah atau proceeding atau jurnal atau buku atau yang lain ya kita gunakan itu terlebih dahulu. Seperti itu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Dr. Asmedi. Ya, ini kita saling mengisi ini ya. Ini luar biasa ini ya. Mungkin suasana forum-forum seperti ini untuk bisa terus ya untuk perbaikan-perbaikan kita semua, khususnya dalam membuat referensi manajer dalam karya tulis kita ya, karya tulis ilmiah tentunya ya. Harus juga mensitasi dari sumber-sumber yang ilmiah gitu ya, yang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Silakan, ada lagi. Ya. Atta masih monitor, Atta? Hadir, Pak. Ya, sekarang Atta cerita, Atta. Ya. Setelah ini nulis KP dengan Mendeley, kemudian sekarang sedang tugas akhir skripsi dengan Mendeley itu selama menggunakan ini dan sebelum mungkin bisa cerita sedikit. Mungkin ceritanya lebih gimana ya? Bisa dibilang kayak sebelum tahu sama sebelum menggunakan Mendeley itu ya. Kayak kerepotan gitu Pak buat nganuin citasinya, terus daftar pustakanya juga kayak kerepotan buat nyari-nyarinya. Nah, terus jadi ntar harus ngeliatin lagi nih dokumen yang mana ya. Terus ini ntar aku tuh referensinya tuh citasinya ini dari mana itu. Jadi ngeliatnya bener-bener manual gitu Pak sebelum tahu Mendeley. Terus waktu setelah menggunakan Mendeley tuh bener-bener dimudahkan banget. Jadi tinggal masukin aja tadi dokumennya seperti yang dicontohkan Pak Lasmedi. Terus ntar ya diubah dikit-dikit, ada metadata gitu. Terus mungkin juga ada beberapa data yang nggak tercantum langsung di Mendeley-nya, ntar ya diubah-ubah dikit. Nah, tapi walaupun ada sedikit effort di situ, tapi tetap memudahkan di ntar daftar pustakanya, di citasinya, gitu-gitunya Pak. Terus setelah menggunakan Mendeley-nya. Nah, menurut Atta dulu waktu perubahan dari manual ke Mendeley itu merasa susah atau gampang? Yang saya rasakan sih lebih ke gampang Pak. Benar-benar nggak kayak gimana ya? Soalnya penggunaannya juga simple, kayak interface-nya juga enak gitu loh Pak, buat orang umum juga di Mendeley-nya. Jadi nggak usah harus sekali, pokoknya intinya langsung aja dipakai, nanti bisa sendiri gitu ya. Iya Pak, betul Pak. Iya, luar biasa. Terima kasih Atta. Ini testimoni ya yang sudah menggunakan ini, termasuk juga bimbingan saya. Ini Atta ini mahasiswa saya dengan Pak Lasmedi. Harapannya ya sharing-sharing ini memang bagus gitu ya. Jadi untuk mensupport mungkin yang belum sama sekali memakai ya, nanti
teman-teman yang ada di Akprin mungkin ya, dan di Unsud yang belum ya, terus untuk berpacu memanfaatkan ini semua. Saya kira itu ya paparan atau workshop terkait dengan pelatihan referensi manajemen menggunakan Mendeley dari saya, Dr. NH dan Pak Dr. Lasmedi. Harapannya nanti bisa berlanjut ya ke mungkin ada kepelatihan lain ya. Silakan nanti ini grup ini harapannya bisa terus terpantau gitu ya Pak Lasmedi ya. Ya, jadi Betul. ya kita terus ya energi positif ini kita pupuk terus gitu ya. Nanti informasi-informasi dengan di grup ini mungkin saya kira tidak usah dibubarkan ya Pak. Ya, betul Pak. Kita teruskan lagi Pak. Ya, siap. Nah, untuk menutup kali ini silakan Pak Lasmedi untuk closing statement. Oke, baik. Terima kasih Pak Nurul. Jadi Mendeley ini bagi saya sangat membantu sekali ya. Jadi nanti buat rekan-rekan saya rasa juga sama ya. Dengan menggunakan Mendeley, pekerjaan yang susah itu menjadi mudah. Jadi kenapa kita tidak menggunakan sesuatu yang mempermudah kita dalam menulis artikel atau menulis tulisan-tulisan ilmiah. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dr. Lasmedi. Ya, saya juga untuk menutup pertemuan hari ini ya saya hanya memberikan sedikit mungkin motivasi ya. Rekan-rekan harapannya terus untuk mengembangkan diri ya. Kalau bicara terkait dengan teknis nih ala bisa karena biasa. Nah, itu ya. Tadi Atta juga sampaikan sangat simpel gitu ya untuk menggunakan salah satu Mendeley ini kalau masih penasaran ya udah install aja. Langsung digunakan. Nah, untuk mencoba ya. Saya kira ini dari kami ya. Persembahan kami NHpreneur ya dalam sesi workshop seri Mendeley ya. Kita lanjut ke seri-seri yang lain nanti insyaallah terus untuk mungkin tidak hanya dari saya dengan Pak Dr. Lasmedi, nanti ada banyak sekali yang sudah mau itu. Tadi kemarin Pak calon dokter kita Ardiansah juga sudah mau insyaallah. Nanti kita ada seri Desember Pak Lasmedi ya. Di Desember itu kita akan buat seri-seri di NHpreneur gitu ya, dengan seri-seri yang lain, dengan pakar-pakar yang lain. Harapannya terus ya energi positif ini bisa kita salurkan ya ke rekan-rekan yang para generasi-generasi milenial atau generasi alpha nanti ya, yang terus untuk meneruskan perjuangan-perjuangan ke depan. Oke, dari saya cukup sekian ya. Mohon maaf ya dari NHpreneur atas mungkin ada kesalahan dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Saya Qollah Khairan Kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Renhat.